Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Dan kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Pak, ini kalau kita lihat untuk rupiah, saya akan bertanya terkait rupiah dulu, Pak Adrian. Pergerakannya pagi ini seperti apa dan bergerak di level berapa rupiah kita untuk hari ini? Saya kira hari ini rupiah mungkin bergerak di level 14.400 sampai 14.600. Rentang yang saya perkirakan ini agak lebar ya, 200 pips, karena memang banyak faktor plus dan minus yang bergerak di market, sentimen juga nggak ada, sehingga menyebabkan rupiah itu mungkin bisa bergerak anywhere kayaknya pada minggu ini. Hari ini saya kira mungkin variasinya dari 14.400 sampai 14.600 itu mungkin variasinya ada di rentang 75 pips ke atas ke bawah. Oke, meskipun ini data ekonomi yang berupa data neraca perdagangan ini akan dirilis, ini seperti apa? Cukup berdampak tidak mempengaruhi pergerakan rupiah? Saya kira kalau data neraca perdagangan more or less sudah di price in oleh market, karena kita tahu perkembangan perekonomian, dinamika perekonomian itu, aktivitas perekonomian itu agak lemah, sehingga most likely memang impor tuh akan jatuh, tapi ekspor juga kelihatannya juga masih sulit, peluang perdagangan dunia belum kembali, sehingga ini menyebabkan kita berpikir bahwa mungkin masih akan surplus pada rilis yang terakhir ini. Namun itu kita sudah tahu, karena itu artinya surplus itu artinya memang perkembangan ekonomi di bulan Juni itu masih lemah. Oke, pengaruh atau faktor dari suku bunga acuan yang akan dirilis oleh Bank Indonesia untuk bulan ini bagaimana, Pak Adrian? Kita memperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga ke arah 4%, tapi mungkin lebih karena faktor sustainability dari kebijakan moneter. Yang diperhatikan oleh market sekarang ini kan adalah kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, di mana Bank Indonesia itu akan membeli obligasi dari Kementerian Keuangan, obligasi pemerintah dengan mekanisme private placement. Namun yang kita tahu bahwa harga sudah disepakati, pricingnya sudah disepakati, size-nya sudah disepakati, dan yang belum disepakati sampai saat ini dan masih ditunggu itu adalah tenornya. Karena faktor tenor ini penting sekali. Kalau tenornya itu terlampau pendek itu mungkin baik untuk Bank Indonesia, tapi terlampau panjang nggak bagus buat Bank Indonesia. Sehingga kesepakatan mengenai tenor atau struktur tenor ini adalah menyebabkan keseimbangan antara deficit financing dengan fiscal sustainability versus credibility dari monetary policy, dan di dalamnya termasuk masalah exit strategi dari Bank Indonesia. Ini yang kita amati secara sangat seksama, karena itu akan mempengaruhi pergerakan dari bond market dan nantinya adalah FX market rupiah. Tapi pembelian obligasi ini apa, Pak, pengaruhnya terhadap obligasi Indonesia sendiri? Karena kita tahu bahwa dengan pembelian, dengan kesepakatan bahwa Bank Indonesia akan membeli obligasi pada zero interest rate sebanyak 450 triliun, sementara bond holdingnya, gross bond holding Bank Indonesia sekarang 450 triliun pada mungkin sekitar kisaran yield rata-rata 7,5%, itu akan mempengaruhi asset side, revenue dari asset side dari Bank Indonesia. Sementara kita tahu biaya operasi moneter ditambah GWM segala macam itu kan nggak murah juga, dan ini akan menyebabkan tekanan di dalam balance sheet dari bank sentral, dan biasanya tekanan dalam balance sheet bank sentral itu akan mempengaruhi kredibilitas dari kebijakan moneter. Jadi di satu pihak Bank Indonesia ingin membantu defisit financing, tapi di lain pihak mungkin pengaruh credibility dari kebijakan moneternya. Itu sebabnya saya memperkirakan bahwa aspek tenor ini sungguh sangat penting dan perlu disepakati dengan sangat bijaksana. Baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini. Pemirsa, Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.